Jadi rekan-rekan ini terlihat rapi karena sudah di packing ulang ya. Jadi ditaruh di karung. Tadi ada kan kelihatan karungnya di bawah. Nanti kita perlihatkan. Jadi bawahnya di karung. Uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu berangkat. Dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau warna itu. Masukin karung dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Bagaimana KPK bisa menjamin supaya orang yang lapor itu aman gitu ya. Tentu juga ada kita memiliki aplikasi, kemudian juga media sosial, kemudian juga nomor telepon ya, di mana identitas dari si pelapor itu akan kita lindungi gitu ya, sehingga tidak akan diketahui oleh pihak manapun, si pelapor itu aman seperti itu. Jadi laporannya bisa kita terima, tentunya harus disertai dengan bukti-buktinya. Jadi tidak hanya laporan begitu saja gitu ya, bukti-buktinya diberikan juga disertakan kepada kita. Nah, seperti itu salah satunya. Ketahuan. Ininya dihitemin gitu ya. Oke, hoodie. Kemudian Mas Jonathan, tarif 165 sampai 225 juta. Ini apakah hanya untuk daftar saja, ini all in? Ini biasanya all in gitu. Kayak yang sebelumnya. Jadi all in sampai selesai gitu ya, sampai jadi gitu. All in 165 sampai 225. Tapi ini kan udah dinaikin. Jadi sama tim 8 ini dinaikin juga gitu seperti itu. Kemudian yang 2,6 ini disita. Jadi ada gini, ini keberanian warga ya, kami sangat mengapresiasi. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu berangkat. Dimasukin karung, makanya tadi kan ada karung warna hijau warna itu. Masukin karung dibawa gitu karungnya gitu. Kayak bawa apa ya? Beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gini, ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu, dan udah tidak ada udang ikatannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang gitu seperti itu. Jadi dikarungin. Ada videonya. Kemudian Mbak Mutiara, waktu OTT-nya kapan? Ini waktu OTT-nya itu cross Mbak. Cross itu kita dari hari Minggu malam ya. Minggu malam itu nyampe ke Senin pagi. Senin pagi itu mungkin ya inilah dengan mana Mbak Mutianya? Oh itu ya. Senin pagi itu kita masih melaikan Senin pagi yang di sini ya sama dengan yang di sana. Kemudian juga tidak langsung 8 orang ini atau 9 orang ini langsung gitu. Enggak, kita ada yang jam 8 malam, kemudian ada yang 11, gitu, ada yang berapa. Jadi waktunya berlainan. Jadi ada yang cross ke hari Senin gitu. Cross ke hari Senin, masuk ke hari Senin. Gitu. Karena malam. Ada yang jam 8, 9, jam 11 malam, ada yang jam terakhir 11 malam. 11 malam. 11 malam itu baru ketemu. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar udah sampai jam 12. Baru mau diperiksa udah sampai jam 1 gitu. Jadi jam 1. Terkait dengan adanya istilahnya itu kesulitan gitu. Iya. Jadi di lapangan itu kan kita nggak tahu nih, ini siapa, baru tahu ini orangnya Pak Bupati, oknum Bupati. Ini tim 8 itu setelah pemeriksaan berjam-jam. Keterangan dari sana sini, pertama ini kita nggak tahu ini siapa ini orang ini, apa kaitannya gitu.
baru kita tanya kepala desa yang lain, baru kita tanya para perangkat desa, itu baru ketahuan oh si orang ini si ini bagannya si ini. Jadi untuk jadi bahan konversi yang dibuat Mas Budi itu melalui proses yang cukup panjang gitu, seperti ini. Ya betul, kesulitan kita menghubungkannya dan lain-lain. Belum mereka nggak ngaku, belum mereka juga mungkin pas kita ada yang diamankan itu dia sempat ngasih tahu yang lain, yang dikasih tahu ada juga HP yang sudah di reset dan lain-lain. Itu dinamika di lapangan seperti itu, dinamika. Makanya juga rekan-rekan mungkin menunggunya cukup lama gitu ya. Belum lagi perjalanan ke sini gitu ya, cukup lama. Belum kita itu dihadapkan, pasti kan kalau setiap kepala daerah itu punya konstituen, punya pendukung. Nah, itu belum kita menghadapi kemungkinan yang seperti itu gitu ya. Gitu Mbak Mutia. Terima kasih. Pak Sep, satu lagi Pak Sep. Kan bupatinya diperiksa di Polres Kudus ya. Betul. Nah, dia tuh sebenarnya ditangkapnya di mana ya, Pak? Dan kenapa di Polres Kudus? Ya, strategi. Itu strategi, kita juga kan mempertimbangkan keamanan yang bersangkutan, keamanan petugas dan lain-lain gitu. Nah gitu. Nah kan tadi kan saya udah bilang bahwa ada pendukungnya dan lain-lain, kita keamanan dan lain-lain itu. Jadi kita berpikir bahwa itu harus. Kemarin juga kan sudah ada demo sangat besar di sana. Nah kita antara yang pro dan kontra kan, itu sangat kita jaga, jangan sampai bentrok nih yang pro ingin ini nanti datang yang kontra gitu kan. Nah itu jadi lebih baik kita mencari tempat yang lebih safe baik bagi yang bersangkutan maupun juga dari kita, dari petugas kita gitu. Itu Mbak, itu strateginya. Berarti ditangkapnya di mana Pak? Yang di Pati. Oh di Pati. Iya, kan deketan itu, tetanggaan lah. Belahan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Udah. Yang jauh biar bagus gambarnya. Awas ada mobil. 50.000 orang nih, Wak. Ayo, Pak. Pintu, Pak. Ayo,
pintu, Mana mas? Mana orang? Weh, patah, weh. Masih jalan di belakang. Masih jalan apa? Oh, yang belakang jalan aja diusahain. Yang belakang jalan aja. Hei. Ngapain? Ngomong kata. Dulu. Jalan ke mati. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.